tiga kalimat ini wala yaftaqiru sharihul tolak ila niyatin. Tidak butuh tolak yang lugas yang tadi tiga kalimat ini, ila niyatin, butuh niat. Suaminya mau niat menceraikan, mau tidak niat menceraikan, hukum talaknya jatuh. Meskipun suami tidak niat menceraikan, ya udahlah, kamu nakal baik mas, saya cerai, udah kita cerai aja, gitu kan. Udah kita cerai ya. Meskipun suami dalam hatinya tidak ada sedikit pun menceraikan istri, tapi ketika ucapan itu keluar dari suami untuk istrinya, itu jatuh talak. Jatuh talak. Makanya banyak ketika orang berantem, suami mengeluarkan kata talak, dia tidak sadar bahwa ucapan itu sudah jelas jatuh talak. Sampai beberapa kali diulang-ulang kan sudah jatuh talak 3, tapi masih bersatu dalam satu rumah. Makanya tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya kalau orang-orang yang seperti itu. Berantem bentar-bentar, udah saya talak, ya, pulang 3 hari rujuk lagi, gitu kan. Talak atau cerai, kalau di sini hukum yang dibahas nanti di belakang itu cuma 2. Namun sebetulnya menurut Imam Al-Ghazi, cerai itu hukumnya karena di bab fikih, ya kalau bab fikih itu tidak terlepas dari 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Maka pada konteksnya cerai juga, talak juga, menceraikan istri, ya ada 5 hukum tersebut. Ada hukum yang wajib, ada hukum yang sunnah, ada hukum yang mubah boleh, ada hukum yang makruh, dan ada hukum yang haram menceraikan istri dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Yang pertama, hukumnya wajib. Wajib itu kalau suami sudah bersumpah ilah. Nanti di depan ada bahasan secara gamblangnya tentang sumpah ilah, mungkin di pertemuan berikutnya, kalau tidak sampai di bahasan sekarang. Sumpah ilah itu seorang suami bersumpah yang tidak akan mempergauli istrinya, yang tidak akan berhubungan, ya, mempergauli istrinya secara pasangan suami istri lebih dari 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan, wah saya berjanji tidak akan menggauli kamu, ya, secara 4 bulan. Setelah 4 bulan masih tidak mau juga, itu kan kesempatannya kan 4 bulan. Kalau udah 4 bulan itu tinggal dipilih apakah mau kifarat sumpah, karena kan sumpah harus dilaksanakan. Ketika sumpah tidak dilaksanakan, maka harus kifarat sumpah. Tapi kalau nggak mau juga, ya, maka harus dipaksa untuk menceraikan, wajib menceraikan istri. Kalau sudah tidak digauli, ya meskipun dikasih nafkah, tapi kalau tidak digauli secara batiniah, sedangkan perempuan juga membutuhkan hak untuk kewajiban batiniah, maka sama dengan menyiksa, gitu kan. Secara 4 bulan berturut-turut tidak menggauli istrinya, lebih dari 4 bulan, maka tinggal ditanya mau diceraikan apa mau kifarat. Nah, kalau kifarat berarti dia melanggar sumpahnya dan bergaul dengan istrinya. Tapi kalau nggak mau kifarat, tetap tidak mempergauli istrinya, maka wajib menceraikan. Tadi itu hukum cerainya wajib, karena menyiksa, ya, menyiksa perempuan lebih daripada 4 bulan tadi tanpa nafkah batin. Ini hukumnya wajib. Yang kedua, ada yang hukumnya sunnah.
Hukum menceraikan istri itu sunnah ketika mempunyai istri yang buruk akhlaknya, yang mempunyai akhlak yang jelek, sayyi'atul khuluq, akhlak yang buruk. Tapi ingat Pak, di dalam konsep buruk akhlak ini ya jangan mentang-mentang istri suka ngomel lah disebut akhlak buruk. Ya, jangan, gitu mah habis istri-istri orang gitu kan. Ya, itu tidak. Kalau hanya ngomel ya bukan mentang-mentang suka ngomel sama istrinya gitu, sama suaminya gitu, galak gitu kan. Sayyi'atul khuluq itu buruk akhlak, ya udahlah sunnah saya ceraikan aja, ganti sama yang lain. Nah, bukan seperti itu. Yang disebut sayyi'atul khuluq itu mungkin ada bahasan-bahasannya atau ketentuan-ketentuannya, kriteria ketika sudah memadaratkan suami. Sayyi'atul khuluq itu seperti mencuri. Nah, gitu kan sayyi'atul khuluq. Istri yang suka mencuri, istri yang suka menipu, istri yang suka berbohong, itu kan sayyi'atul khuluq, memadaratkan suami. Kalau hanya marah, cemberut gitu kan, wah istri cemberut nih, sayyi'atul khuluq nih, ya sunnah diceraikan. Ya tidak, gitu kan. Kalau hanya cemberut itu kan sifat alamiah perempuan, ya. Kurang resiko, cemberut, ya. Kurang perhatian, cemberut, itu kan sifat alamiah wanita, ya. Jangankan istri orang-orang biasa, ya santri-santri pun sama lah, namanya perempuan itu sifat alamiah. Ketika mempunyai sifat yang memadaratkan suami, contoh lah, ada istri yang suka berbohong kepada suaminya, hidupnya masih ngontrak, contoh, ya karena sudah berbeda dengan rumah ibu dan rumah mertua, gak mau diam di rumah ibu, gak mau diam di rumah mertua. Untuk tenang kata suami, udahlah kita ngontrak dulu. Dikasih uang nih, uang bulanan nih untuk bayar kontrakan 600.000 gitu kan, 1 bulan. Udah dibayarin mah? Udah gitu. Ngakunya udah, ternyata tidak dibayarkan. 3 bulan kemudian datang, Mas ini udah 3 bulan belum bayar kontrakan. Perasaan tiap bulan ngasih bayar untuk kontrakan, ini untuk resiko dapur, ini untuk bayar kontrakan. Ternyata 3 bulan ini gak dibayar-bayarin, uangnya dikemanain gitu kan. Udah gitu datang yang nagih, Pak istrinya dulu minjem 5 juta, Pak dulu istrinya minjem 5 juta katanya mau bayar seminggu kalau bapak gajian, sekarang udah 2 bulan, sekarang udah 3 bulan. Ternyata dihitung-hitung yang nagih istrinya ini punya utang ya mungkin sampai 20 juta. Suaminya kan pusing, ditagih mulu 20 juta. Akhirnya ya namanya suami punya celengan, dibayar sama istrinya. Kamu punya utang? Iya maaf Mas, jangan ngulangin lagi ya, gitu kan. Ya Mas, demi saya berjanji tidak akan ngulangin lagi, saya akan irit dalam resiko dapur, saya tidak jajan lagi, saya setiap apapun akan bilang sama Mas. Nah, lunas beres. Tapi beberapa bulan kemudian kembali lagi, suaminya banyak yang nagih, bahkan utangnya lebih besar. Kalau kemarin sampai 20 juta, sekarang sampai 50 juta. Ini katanya anaknya mau berobat ke rumah sakit, dulu minjem sampai 10 juta. Dulu katanya suaminya lagi sakit, mau operasi gitu kan. Sekarang alhamdulillah udah sembuh Mas. Sakit apanya, saya nggak pernah sakit parah kan gitu kan. Nah, itu sayyi'atul khuluq, akhlak yang buruk. Maka sunnah untuk diceraikan, karena ya tidak ada kemaslahatan, tidak ada kesenangan untuk suami terus menerus. Ya nanti sekarang dimaafkan, nanti ketiga lagi balik lagi. Biasanya seperti itu. Itu yang sayyi'atul khuluq. Dan mungkin gak perlu digamblangkan terlalu panjang lebar lagi oleh saya. Ya mungkin sebagian bapak juga mengetahui atau bahkan mungkin melihat sebagian ya tetangga atau sebagian saudara ada yang seperti itu, yang suaminya, mertuanya udah ngejual tanah, ternyata ngejual tanah untuk membayarkan hutang mantunya ya karena malu dan lain sebagainya. Itu sayyi'atul khuluq, sunnah untuk diceraikan karena terus menerus akan merongrong dan memadaratkan suami.
Tapi kalau hanya galak, ini istri ini gak bisa masak, masakannya kurang enak lah, buruk akhlak lah, enggak, itu makan sekarang ada GoFood lah gitu. Tinggal ke kedai tower aja gak bisa masak, nah udah makan di sana. Itu mah bukan seatul khuluq ya, mentang-mentang gak bisa masak gitu kan, masakannya gak enak, itu buruk akhlak lah, bukan. Nah itu mah tinggal gampang makan kedai tower, yang penting siapin aja uang yang gede gitu. Yang ketiga ada yang hukumnya mubah, boleh, namanya boleh itu tengah-tengah, tidak sunnah, tidak makruh, tidak wajib dan tidak haram. Ini yang ketiga, menceraikan istri yang tidak disukai, ya, itu kan boleh ya. Yang tidak disukai mungkin dulunya dijodohin, nggak suka, nggak ada rasa cinta, sehingga ketika tidak ada rasa cinta, perhatian pun kan nggak ada ya. Sama dengan menjolimi, kita tinggal bersama istri tapi perhatian kita kurang, kita hambar, nggak ada rasa cinta, nggak ada kasih sayang kepada istri, maka itu boleh menceraikan. Hukum cerainya boleh. Yang ketiga adalah makruh. Makruh itu menceraikan istri yang baik. Istri tidak membuat kesalahan ya. Kita cintai, kita sukai, tapi karena berantem dengan orang tua ya gitu mungkin ya. Berantem dengan keluarga, akhirnya diceraikan. Padahal kita masih cinta kepada istri, dan istri pun mempunyai akhlaknya baik ya, tidak mempunyai akhlak buruk, namun diceraikan, itu hukumnya makruh. Dan yang kelima, hukumnya haram ketika menceraikan istri dalam keadaan sedang haid ya, yang disebut dengan tolak bid'ah. Ketika istri sedang haid diceraikan, itu haram ya. Atau dalam keadaan suci namun sudah digauli ya, sudah pernah digauli ketika suci, itu pun hukumnya haram. Contohnya malamnya di malam Jumat ya, digauli istri, paginya diceraikan, nah itu kan haram gitu kan. Atau ketika haid, kamu lagi haid, iya, udah kamu saya ceraikan, itu juga hukumnya haram. Ini dalam hukum cerai ya, dalam hukum cerai. Cerai sendiri, wa talaqu, yang disebut tolak atau tolak itu dorbani, terbagi dua bagian. Sharihun wa kinayatun, tolak sore secara gamblang, secara jelas, secara lugas. Wa kinayatun, dan tolak kinayah secara sindir sampir atau secara tidak lugas. Fasarihu salah satu alfadin, tolak sharih itu 3 lafad. Wa mayustaku, dan lafad yang diambil dari 3 kata tersebut, ini disebut tolak sharih. Yang pertama at-tolak, lafad tolak. Ya udah, kamu saya talak. Wal firaq, firaq itu pisah ya. Ya udah, kita pisahan aja. Nah, itu kita berpisah saja, itu kata pisah. Karena setiap ada kata kita pisah, kita berpisah, udah kita berpisah aja. Firaq, udah kita pepegangan saja kalau gitu. 2. Wasiroh, dan kata siroh, melepaskan. Udah kamu saya lepaskan. Nah, gitu. Ya. Siroh bahasa kita mungkin geus maneh ku aing diserahkeun, bahasa Sunda gitu siroh. Tapi kalau artinya itu melepaskan, berarti kan melepaskan istri. Udah saya lepaskan. 3 kalimat ini wala yaftaqiru sharihul tolak ila niatin. Tidak butuh tolak yang lugas yang tadi 3 kalimat ini. Ila niatin, butuh niat. Suaminya mau niat menceraikan, mau tidak niat menceraikan, hukum talaknya jatuh. Meskipun suami tidak niat menceraikan, ya udahlah, kamu nakal baik mas saya cerai, udah kita cerai aja, gitu kan. Udah kita cerai. Meskipun suami dalam hatinya tidak ada sedikit pun menceraikan istri,
Tapi ketika ucapan itu keluar dari suami untuk istrinya, itu jatuh talak. Jatuh talak. Makanya banyak ketika orang berantem, suami mengeluarkan kata talak, dia tidak sadar bahwa ucapan itu sudah jelas jatuh talak. Sampai beberapa kali diulang-ulang, kan sudah jatuh talak 3, tapi masih bersatu dalam satu rumah. Makanya tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Kalau orang-orang yang seperti itu berantem bentar-bentar, udah saya talak, ya, pulang 3 hari, rujuk lagi, gitu kan. Berantem 2 bulan 3 bulan kemudian, ya udah kita pisahan aja, balik lagi, ya, 3 hari kemudian akur lagi, nyambung lagi. 3 bulan ada masalah, berantem lagi, udahlah kamu saya ceraikan, gitu kan. Jatuh udah 3 kali, tapi balik lagi, gitu kan. Terus itu gak ada kebahagiaan pada dalam kehidupan seumur hidup. Di dunia gak ada kebahagiaan, gak ada keberkahan. Di akhirat jelas neraka siap-siap ya untuk menghuninya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kenapa? Karena tadi cerai sudah terjadi. Kalau hanya 1 kali mungkin ada rujuk, 2 kali ada rujuk, tapi kalau udah 3 kali itu kan gak bisa langsung rujuk. Ketentuannya nanti di depannya secara gamblangnya ada bagian bab-bab di kejadian talak. Jadi 3 kata tadi, pisah, talak, dan melepaskan. Sirah itu melepaskan, gitu kan. Serah, gitu kan, bahasa kita itu serahkan. Itu 3 kata yang tidak boleh diucapkan oleh suami untuk istrinya. Kalau untuk tetangga mah nggak apa-apa. Mana itu badarnya kan diserahkan lagi. Ih, pemajikan lain diserahkan lagi. Lah itu kuna naon gitu. Kalau bukan istri kita mah, tapi kalau untuk istri kita itu jatuh. Bahkan ya, ulama lebih ini lagi. Meskipun bukan di hadapan istri. Talak itu bisa terjadi ketika ditujukan kepada istri tapi bukan di hadapan istri, jadi. Ya, seperti ke temen gitu kan, udahlah saya menceraikan nih, kamu jadi saksinya, sampai jadi gitu. Ya walaupun bukan di hadapan istri gitu. Kalau udah kata tadi talak keluar itu ditujukannya untuk istrinya, itu kan ditujukannya untuk istrinya, talak itu ya terjadi. Itu yang disebut sore, lugas. 3 kata itu yang harus dijaga oleh suami ketika berantem, ketika kesal. Ya 3 kata tadi, cerai, pisah, ya, talak, atau melepaskan istri. Tadi serah itu ya, kalau bahasa kita serah itu ya, diserahkan gitu kan, dilepaskan. Itu tidak boleh keluar dari suami. Yang kedua ada tolak kinayah. Kinayah itu masih semu, ya. Wal kinayah kullu labdin ihtamala tolak wa gharihi. Setiap lafaz yang menjurus bisa dianggap talak, bisa dianggap selain talak. Wa yaftaqiru ila niat, ini butuh kepada niat. Butuh niat. Seperti bahasanya, ya udahlah, kamu pulang aja ke rumah bapak kamu. Nah, pulang aja kamu ke kamu. Udah saya anterin kamu ke mamah kamu, gitu kan. Itu kalau bahasa tadi mengantarkan atau nyuruh pulang, ngusir pulang ke rumahnya. Kalau dalam hati suami ada niat menceraikan, ya, maka jatuh talak. Ya. Tapi ketika dalam hati tidak ada niat sedikit pun, ya, ini mah lagi pilot aja nih, usaha belum lancar, ya, usaha belum lancar, kerja belum bener, ya udah, kamu pulang dulu aja ke rumah bapak kamu ya. Ikut makan sama anak-anak di sana. Nanti kalau ini disamper lagi, itu kan tidak ada niat. Kalau hati tidak niat sedikit pun, cuma emang nyuruh istrinya numpang makan di rumah mertua, balik lagi, ya, itu tidak terjadi talak. Ya, tidak terjadi talak, tidak jatuh talak karena tidak niat menceraikan. Tapi kalau umpama ketika berantem, ya udah, kamu saya antarkan ke rumah bapak kamu pulang aja ke rumah kamu. Nah, walaupun tidak ada kata talak dan sebagainya yang tadi 3 itu, tapi dalam hati niat melepaskan, niat menceraikan, jatuh talak, disebut talak kinayah. Jadi ketika berantem kita dengan istri, ada kata-kata yang
menjurus ke talak atau ke selain talak tergantung dari hati kita. Kita niat melepaskan tidak? Niat menceraikan tidak? Kalau niat menceraikan berarti jatuh cerai satu. Jatuh satu. Di lafadznya, lafaz seperti kamu pulang aja. Ya udahlah. Kita sudah tidak ada kecocokan, nah gitu kan. Ya, sudah tidak ada kecocokan bahasa mungkin. Kalau umpama ucapan itu niat menceraikan, ya udah jatuh cerai. Tapi kalau tidak, berarti nggak jatuh talak. Seperti tadi ya, rata-rata nyuruh pulanglah ke mertua itu. Ya udah, kamu pulang aja ke mertua, ya udah. Walaupun dengan ucapan-ucapan yang biasa karena terjadi di masa sahabat ya. Terjadi di masa sahabat. Nyuruh pulang ke istrinya ya sampai nanti apa yang terjadi ke depannya nanti itu kan. Itu tidak ada niat menceraikan, ya udah berarti istrinya pulang ya, ikut sama orang tuanya makan ya, itu kan dan lain sebagainya. Berarti kan suami tidak memberikan nafkah tadi, tidak memberikan nafkah atau masih memberikan nafkah tapi tidak menceraikan ya, tidak menceraikan. Itu tolak kinayah. Wan nisa'u fihi, wanita dalam hal talak ini dorbani ada dua bagian. Dorbun talaquhunna sunnah wa bid'ah. Satu bagian yang di dalamnya ada tolak sunnah dan ada tolak bid'ah. Yang tolak sunnah tadi ya, pas sunnah ayyuqa tolak fituhrin ghairu mujamin fi. Tolak sunnah itu tolak yang ditibakkan dalam keadaan suci dan tidak digauli terlebih dahulu tadi ya, tidak digauli terlebih dahulu. Wal bid'ah, tolak bid'ah atau yang tolak haram tadi yang disinggung di awal, ayuqa at-talaq fi haidi aw fi tuhrin jama'ah fihi, yaitu talak yang diucapkan suami kepada istrinya, yang dijatuhkan suami kepada istrinya fil haidi, istri dalam keadaan haid, itu bid'ah ya atau haram. Aufiturin jamaah atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli seperti tadi malam Jumat digauli, Jumatnya diceraikan, itu juga talaknya bid'ah atau haram. Wa darbun, dan bagian kedua talak itu laisa fi talaka sunnatun wala bid'atun, tidak sunnah dan tidak bid'ah. Wa hunna arbaun, ini ada 4. As-shaghiratu, anak kecil ya. Ketika menikahnya kecil diceraikan, tidak sunnah tidak bid'ah. Wal aisah, udah terlalu tua, nenek-nenek ya diceraikan, tidak sunnah tidak bid'ah. Wal hamil ya, orang yang sedang hamil. Wal mukhtali'ata allati lam yadkhul biha, orang yang dihulu itu kan, yang tidak didukhul ya. Terlebih dahulu ini tidak sunnah dan tidak bid'ah. Wa yamliku al-hur salasu tatliqatin, yang merdeka ini mempunyai 3 talak, tuh batasan laki-laki. Yang merdeka kita semua mempunyai batasan 3 talak. Kalau abid tatliqatan ini hanya 2 talak. Wa yasi wal istisna fi talaq idza wasalahu bih, sah menistisna kalau orang sudah kadungnya ketelanjuran melepaskan talak langsung 3. Itu sah di istisna. Istisna itu kecuali. Udahlah, kamu minta talak, udah kamu saya cerai talak 3 kecuali 2. Itu kata kecuali 2 itu boleh kalau langsung. Talak 3 kan jatuh 3 tuh. Tapi ketika di istisna kecuali 2 berarti yang jatuh hanya 1. Tapi idza wasalahu, ketika nempel 3 udah 5 menit kecuali 2 yang jatuh 1, ya tetap udah jatuh 3 ya. Jadi udah ketelanjuran 3, aduh ingat nih 3 kecuali 2, nah berarti jatuhnya 1. Wa yasiu tatliquhu bisifat wa syarti, dan sah menggantungkan
talak itu dengan sifat dan syarat, ya. Disebut talak taklik. Boleh juga menggantungkan. Kalau kamu, nah itu bahasa kalau. Berarti kalau kamu nih ngutang lagi, ya, kayak tadi itu, istri yang buruk akhlak berjanji tidak akan punya utang lagi. Kalau kamu ketahuan atau ngutang lagi, maka jatuh talak saya. Nah, maka ketika si istri melanggar tadi, dia ngutang lagi, punya utang lagi, maka jatuh talak. Karena itu talak taklik, talak gantung. Jika bahasa gitu, jika kamu melakukan itu, nah, kan suami yang kesel istrinya COD-an mulu gitu. Nah, istri COD-an mulu, bentar-bentar paket, Mas bayar ke 20.000 gitu. Iya 20.000. Baru ada 15 menit paket, Mas bayar tuh 50.000. Paket apa lagi sih? Ada aja udah bayar. Baru 15 menit paket. Aduh, walaupun dikit-dikit kan lama-lama kesel. Ini 50 gitu kan. Paket mulu. Akhirnya, mah jangan apa? Jangan paket-paket mulu. Jangan COD. Iya enggak. Janji, iya enggak. Nah, ternyata istirahatnya seminggu. Seminggu kemudian balik lagi. Sifat alamiah wanita. Makanya jangan itu menggantungkan kata talak, itu susah itu, Pak. Susah dipercaya gitu. Ya, susah. Jangan COD-an lagi, ya, tetap aja 1 bulan istirahatnya, udah lupa lagi, suami lupa nih, COD-an lagi paket, lama nyari duit ketemu, padahal mau uangnya nggak ada, ujung-ujungnya, Mas tungguin apa? Paket, gitu kan. Berapa emang? 70.000, paket lagi. Nah, kalau kesal sampai keselnya suami mungkin ini, udah perjanjian kalau mesen paket lagi COD yang belum dibayar gitu kan. Kalau umpama udah dibayar duluan enggak musingin suami gitu kan. Ini belum dibayar COD ini. Ya udah jatuh talak saya 1. Nah, ketika istrinya lupa mau enggak, dia COD-an lagi. Nah, maka jatuh talak. Itu talak taklik. Menggantungkan biasanya kalau suami udah kesel kepada istri, ya tadi, kalau kamu nipu lagi, kalau kamu minjem duit lagi, kalau kamu, ya itu kan masing-masing suami punya kesal mungkin. Apa kalau kamu main lagi sama mantan, nah gitu kan, itu bisa seperti itu. Ini ketahuan nih, ya si istrinya ini masih WA sama mantannya dulu. Nah, kita kesal ketahuan. Kalau kamu WA lagi sama mantan, maka jatuh talak saya. Maka ketika istri melanggar, ya dia WA-an, ya bukan si cowoknya nge-WA, tapi dia membalas WA, ya otomatis kan mungkin itu termasuk kategorinya jatuh talak. Ya, jatuh talak. Istri harus sadar, maka ini jatuh talak taklik, jadi boleh menggantungkan. Wala yaqau talaq qabla nikah, dan tidak sah talak itu sebelum menikah, baru pacaran minggu depan mau nikah gitu kan. Minggu depan mau nikah. Ini udah berantem duluan. Ya udah, nanti kalau nikah kamu saya talak 2 ya. Nah, itu nggak jadi, nikahnya aja belum. Walaupun bahasanya kalau udah nikah jatuh talak saya 2. Lah kan belum itu. Ya tetap aja ya. Ya menjatuhkan talak sebelum menikah walaupun seminggu lagi ke pernikahan, ya tetap aja itu ajnabi, seperti kita menceraikan tetangga tadi, ya mau kita menceraikan tetangga 5 kali pun ya itu ya nggak bakalan jatuh ke tetangga, sama. Wa arbaun la yaqau talaquha, 4 yang tidak sah menceraikannya. Yang pertama asabiyu, anak kecil. Ketika anak kecil mungkin dinikahkan, anak kecil udah dinikahin yang laki-laki, mungkin kebiasaannya atau 7 tahun, anak 7 tahun laki-laki ditikahkan, ya itu tidak sah perceraiannya. Dia mengucapkan namanya anak kecil yang belum mudeng. Yang kedua wala majnun, orang gila menceraikan itu pun tidak dianggap, ya karena orang gila ketika sadar, ketika sehat, ya masih tetap hukumnya istri. Wa naim, yang ketiga orang yang tidur mimpi berantem sama istri, udah
oh saya ceraikan, nah, gitu kan. Nah, namanya tidur gitu, mimpi, itu tidak sah. Wal mukroh, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa itu tidak sah ya pernikahan, perceraiannya, karena ada biasanya orang yang nekat poligami, punya istri kedua, dioncok sama istri yang kedua, yang pertama, ayo ceraikan, dipaksa. Tapi dipaksa di sini kalau takut, ya, takut mador seperti akan dibunuh dan lain sebagainya. Tapi kalau takutnya sama istri tua mah beda itu mah, ya udah diceraikan, jatuh kata cerainya meskipun dipaksa. Kalau dipaksa sama istri tua, tapi kalau dipaksanya sama saudara-saudaranya, kita mau mempertahankan istri kedua, udah kadung, udah tanggung, berani menikahi istri kedua, masa mau disepelekan? Udah berani harus bertanggung jawab. Datang nih saudara dari istri yang tua, dia bawa golok gitu kan, dia bawa golok, ceraikan gak istri kamu? Si Anu yang ada di Anu, kalau enggak kamu akan saya bacok nih gitu kan. Kita takut dah, ini bener-beneran gitu kan, kita takut. Ya udah dibawa, ya udah kamu cerai, ya, saya ceraikan. Talak 3, ya kamu ceraikan talak 3, tidak jatuh talak karena itu takut dibunuh gitu. Tapi kalau umpama hanya dengan istri kan nggak mungkin takut dibunuh, itu mah hanya ketakutan laki-laki aja, nah, biasa. Ya kalau takut dibunuh baru itu mukroh gitu kan. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnaini, ketika laki-laki menceraikan istrinya satu atau dua, tuh falahu murajaatuha, masih bisa kembali, masih bisa rujuk. Kalau talak 1, 2, contoh tadi, ya udah kamu saya cerai, nah, pisah nih, istrinya pulang ke rumahnya, ya baru 1 kali berarti talak 1, pulang ke rumahnya baru 2 bulan, ini aduh ternyata kering juga nih 2 bulan, kangen juga, akhirnya malu-malu juga nyamper ke rumah mertua, mah si Neng gimana, sehat di mana? Tuh di belakang gitu kan. Mah mau rujuk lagi gitu kan ke istrinya itu, Neng kita rujuk lagi ya, itu boleh. Malam tanqud iddatuha, selama belum habis masa idahnya. Ya, kata rujuk, wal asal kalau murtaji rodatuka linikahi, kembali kita ke pernikahan, atau tazawajtuka, Neng kita nikah lagi, nakah tuka, nah gitu. Kita bersatu kembali itu bisa, Neng kita rujuk kembali itu bisa. Itu masih bisa rujuk dan tidak perlu menikah ya, cuma dengan kata-kata tadi ya, mah kita rujuk lagi kembali membina rumah tangga, itu kan kata kinayah tadi. Rujuk istrinya ya mau, berarti kalau istrinya nggak mau, hukum rujuk itu, kalau hukum rujuk ketika suami mengucapkan rujuk ya tetap jadi rujuk gitu kan, talaknya balik lagi walaupun istrinya nggak mau gitu kan. Nggak mau, cuma kan kalau di kenyataan sekarang suaminya nggak mau mencerai pun kalau istrinya ingin bercerai, mau gimana kalau zaman sekarang gitu kan, pasti digugat ke pengadilan gitu. Kalau sekarang ya ada penggugatan, kalau sekarang bisa diuruskan ke pengadilan. Kalau suaminya nggak mau menceraikan sama sekali istrinya, tapi sudah tidak ada kecocokan, nggak mau ya, disamper juga nggak mau di rumahnya, tapi suami nggak mau menceraikan, digantung kayak saya nggak akan menceraikan. Kalau zaman sekarang kan bisa digugat ke pengadilan ya, di pengadilan, karena pernikahannya kan resmi itu berarti ada talak talik di belakang buku nikah ada tuh. Apabila tidak ada resiko, ini resiko masih ngasih galak tidak apa tidak, berarti itu unsur ketidakcocokan. Itu juga salah satu tadi yang di awal yang diperbolehkan untuk perceraian. Kalau belum habis idah, kalau udah habis idah ya, kalau udah habis idah, kapan sih idahnya? Berapa lama? Nanti di depan ada ya, kita bahasan satu-satu. Di depan ada nanti khusus tentang bab idah wanita yang sudah dicerai. Kalau sudah habis masa idahnya,
Ini kalau talak satu atau talak dua, halalahu nikahuha biaqdin jadidin, halal menikah kembali dengan akad yang baru kalau udah habis idahnya. Contoh lah, diceraikan istrinya ya, udah 5 bulan atau udah 4 bulan, mau rujuk lagi, tapi ini udah perceraian udah 4 bulan ya, udah habis masa idahnya. Ini gimana? Boleh balik lagi? Boleh, tapi harus nikah lagi. Berarti tajdidun nikah. Biasa lagi tajdidun nikah, ya, nikah kembali. Wa takunu ma'hu ala ma baqiya minat talaq. Dan setelah menikah berarti talaknya tinggal tersisa yang nyisa. Kalau udah talak satu, berarti yang nyisa setelah pernikahan lagi ya 2 talak lagi. Kalau udah dilepaskan 2 ya, talak 2, berarti yang nyisa 1 lagi gitu. Fa'in talaqaha salasan. Bagaimana kalau sudah ditalaknya talak 3? Lam tahillahu, tidak halal bagi laki-laki menikah kembali dengan istri yang sudah ditalak 3 illa ba'da wujudi khamsi syara'id, kecuali adanya 5 syarat. Baru boleh menikah kembali. 5 syarat tersebut, yang pertama inqidau iddatuha, selesai idah dengan dia. Berarti berapa bulan ya? Kalau umpama normal biasa 3 bulan 10 hari ya, itu normal biasa. Kalau yang masih haid ya, contoh lah, itu contoh normalnya. 3 bulan 10 hari selesai nih. 3 bulan 10 hari 100 hari. Setelah selesai 100 hari, habis idahnya, wa tazwijuha bi ghairihi, mantan istri, ya berarti kan bukan istri, mantan istri yang sudah talak 3 tadi menikah dengan orang lain, menikah lagi dengan orang lain. Minhu wa tazwiju bi ghairihi. Dan yang ketiga, wa dukhuluhu biha wa asaba taha, wa asabataha. Suami yang kedua ini bukan sekedar nikah. Kalau nikah hanya rekayasa, setelah menikah diceraikan, mau nikah dengan kita, itu tidak sah, tetap tidak bisa balik lagi. Harus wadukhuluhu, harus berhubungan suami istri lagi, si suami dengan mantan istri kita ya. Mantan istri orang yang menceraikan talak 3. Biasa hubungan suami istri mau itu mas 1 kali, mau 2 kali. Kata yang nikah ya ini mah 3 hari lah ya, 3 hari. Jadi bahasanya yang penting atau yang diharuskan itu asabata, hubungan. Namanya hubungan suami istri, ba'ayulajil hasyafatahu au qadraha min maqtu'iha biqubulil mar'ah ya. Masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan bisyartil intisar bidakari, dengan syarat punyanya laki-laki lagi bangun gitu. Tapi kalau umpama nikah sengaja rekayasa dengan orang yang gak bangun-bangun, nah itu tidak bisa. Itu rekayasa. Contohlah istrinya itu supaya bisa rujuk kembali direkayasa nikah, tahu tuh si anu memang gak bangun. Suami yang keduanya normal gitu syaratnya. Ya kalau umpama rekayasa atau syariat helah itu kan tadi ya tidak perlu lama, dalam arti jangan sampai berminggu-minggu. Kalau udah 1 kali aja hubungan gitu kan, itu selesai gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya wan qidau idatiha minhu wa bainunatuha, dicerai ya. Setelah itu dicerai, udah hubungan dengan suami yang kedua lalu dicerai, talak 3 ya. Di sini talak 3 ya, wabainun talak 3 dengan suami ya, karena kalau udah masih talak 1 kan bisa rujuk lagi ya. Bisa kembali lagi. Talak 2 masih bisa kembali lagi dengan suami. Talak 3 kan udah habis dengan dia, nggak bisa balik lagi dengan suami yang kedua. Talak 3, setelah talak 3 wabainan wan qidaidatha, selesai idah dengan suami yang kedua tadi ya. Setelah ditalak ya, berarti 100 hari kemudian setelah ditalak baru bisa menikah dengan orang yang menceraikan yang pertama tadi. Jadi sekitar 200 hari lebih lah gitu. Itu minimalnya ya.
minimalnya 200 hari lebih, sekitar berarti 7 bulanan itu ya, sekitar 7 bulanan itu kalau umpama langsung diurusin mau niat balik lagi. Jadi prosesnya 7 bulan untuk bisa menikah kembali. Makanya hati-hati jangan sampai jatuh talak 3. Ya banyak kadang-kadang yang curhat ke KUA aja. Ya suami udah bilang 3 kali, ini gimana? Ya, ini gimana? Ini jatuh cerai talak 3. Karena 3 kali pengucapan secara berbeda maka jatuh talak 3. Tapi ini masih mau bersama, tetap hukumnya dosa. Itu sudah bukan yang lain, tetap hubungan badan dan lain sebagainya kan gak bisa karena bukan suami lagi. Ini gimana caranya? Kalau ingin berkah ya lepas, kalau ingin nyatu lagi ya berarti menikah dengan orang lain, bergaul dengan orang lain tadi, diceraikan dengan suami yang kedua ya, habis iddah balik lagi dengan suami yang pertama. Itu kalau tidak dilakukan ya berarti perzinahan seumur-umur. Tapi namanya udah gelap hati gitu kan, tetap aja gak mau lah, sayang istri digauli sama yang lain gitu kan, gak mau akhirnya ya satu rumah banyak yang seperti itu kejadiannya. Dia memperbolehkan hukum-hukum yang tidak boleh. Dia ngambil katanya kalau lagi marah ini jatuh, talak itu tidak jatuh. Talak itu tidak jatuh kalau lagi marah. Ya kalau lagi marah tidak jatuh, gak mungkin ada orang yang menceraikan secara senyum-senyum lah, gak mungkin, pasti rata-rata berantem gitu kan. Ya, yang satu bahasan ulama mengatakan kalau marah itu tidak jatuh talak, marahnya yang sudah melewati batas. Jadi kemarahannya sudah menghilangkan akal, baru itu tidak jatuh. Kemarahannya yang sudah tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka masuknya ke kategori junun tadi, gila. Jadi kesadarannya hilang, maka masuknya ke junun tadi kan. Ketika junun, ketika gila, talak tidak terjadi walaupun diucapkan. Ya ketika si laki-laki marah kepada istrinya, dia seperti gila, tidak sadar apa yang dia ucapkan, baru itu tidak jatuh talak. Tapi ketika dia sadar, masih sadar dia mengucapkan kata talak, ya jelas itu masih jatuh talak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.